Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi baru di kelas 7 semester genap, yaitu bab segitiga. Oke ya. Pertama, segitiga itu apa? Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Mana saja sisinya? Pertama, sisi A adalah panjang BC. Kenapa dinamakan sisi A? Karena di depannya adalah sudut A. Kemudian sisi yang kedua adalah sisi B atau panjang AC. Kenapa B? Karena depannya adalah sudut B. Kemudian sisi yang ketiga adalah sisi C atau panjang AB, gitu ya. Itu ada 3 sisi. Kemudian ada 3 sudut. 3 sudut mana? Sudut A, sudut B, dan sudut C. Ingat. Oke, itu ya. Itu yang namanya segitiga, pengertian dari segitiga. Kemudian jenis-jenis segitiga kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang kelompok atas ini adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Jadi ada 3. Yang pertama, segitiga sama sisi. Kenapa dinamakan segitiga sama sisi? Karena segitiga sama sisi ini, sisi-sisinya itu pasti besarnya sama. Ingat, besarnya sama. Jadi kalau misalkan kalau misalkan sisi yang ini, yang pertamanya, sisi yang ininya nilainya adalah berapa ya? 4 cm, maka sisi yang ini pun pasti nilainya 4 juga, dan ini sisi yang ini juga nilainya 4. Itu yang namanya segitiga sama sisi, karena sisi-sisinya sama panjang. Kemudian sudutnya juga pasti sama besar, yaitu 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat. Itu pasti sama besar sudutnya. Oke, yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu, kenapa dinamakan segitiga sama kaki? Karena panjang sisi yang samanya hanya 2, sisi yang ini dan ini. Jadi hanya ada 2. Makanya kita namakan segitiga sama kaki. Ini panjang atau besar panjang sisinya pasti sama. Jadi kalau panjang sisi yang ini, misalkan ini 7, maka sisi yang ini pun 7. Sisi yang ininya berapa? Ya tidak tahu, belum tahu ya. Ini yang pasti bukan 7. Karena segitiga sama kaki yang panjang sisinya hanya 2 yang samanya. Oke. Sudutnya pun yang sama besarnya juga 2. Ini yang di kaki ini dan ini pasti 2 yang sama. Bedakan, kalau sama sisi, panjang sisinya ketiganya sama, sudutnya pun ketiganya sama. Kalau segitiga sama kaki, panjang sisinya hanya 2 yang sama. Kemudian besar sudutnya 2 yang sama. Kemudian yang ketiga adalah segitiga sembarang. Kenapa dinamakan segitiga sembarang? Itu karena panjang sisi dari ketiga sisi ini berbeda-beda. Kalau ini misalkan 10, kalau misalkan yang ini 10, yang ini 8, yang ini bisa lebih panjang, berarti 15 misalkan. Ini pasti ketiga sisinya beda, itu segitiga sembarang. Sudutnya pun berbeda-beda, sudut ini, dan yang ketiga ini berbeda-beda. Oke, itu berdasarkan panjang sisinya. Kemudian berdasarkan ukuran sudutnya ada 3. Yang pertama, segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya bernilai 90 derajat. Ingat, kalau ada segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat, namanya adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua adalah segitiga tumpul. Kenapa tumpul? Karena salah satu sudutnya lebih dari 90. Ingat, salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat.
Yang kedua ini bisa lebih kecil dari 90, itu tidak apa-apa. Yang penting salah satunya ada yang lebih dari 90. Itu namanya segitiga tumpul. Kemudian yang ketiga, segitiga lancip. Kalau segitiga lancip ini ketiga sudutnya itu harus 3 ya. Ketiga sudutnya itu harus kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Nah, dari ketiga sudut ini. Oke, kemudian poin penting di sudut juga ini. Jumlah sudut segitiga itu totalnya pasti 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya pasti 180 derajat. Ingat. Oke, misalkan di sini deh. Kita lihat di segitiga yang sembarang. Kalau di sini sudutnya misalkan 60 derajat. Kemudian di sini sudutnya 100 derajat. Nah, maka sudut yang ini berapa nilainya? Berapa? Ingat, semua sudut segitiga kalau dijumlahkan 180. 60 ditambah 100 adalah 160 derajat. Nah, yang ini sisanya berapa? Supaya 180. Otomatis ini akan menjadi 20 derajat. Karena kalau dijumlah ini pasti 180 derajat. Paham ya? Jadi di sini besarnya adalah sudutnya 20 derajat. Nah, ini 20 derajat bukan 200 ya. Oke, berikutnya keliling dan luas segitiga. Oke, perhatikan keliling dan luas segitiga. Segitiga itu tadi ada berbagai macam. Yang ini segitiga sembarang, yang ini segitiga siku-siku. Kita lihat yang sembarang dulu. Ini sisinya kita biasakan namanya alas. Dan tinggi dari segitiga dari sini, dari atas ke sini. Tegak lurus dengan alasnya, itu tinggi namanya. Kemudian kalau pada segitiga siku-siku tingginya yang mana? Tingginya itu adalah yang tegak ini, atau boleh juga yang ini, sama saja. Jadi kalau segitiga sembarang alasnya adalah yang bawah, tingginya maka yang ini. Atau alasnya bisa menggunakan yang ini, boleh. AC, tingginya yang mana ya? Tingginya yang berpotongan atau tegak lurus dengan alasnya. Kalau alasnya kita memakai AC, maka tingginya kita pakai yang ini, bukan yang ini lagi. Kalau kita alasnya menggunakan yang BC, maka tingginya kita menggunakan yang ini, yang tegak dengan alasnya. Ingat. Oke, paham ya? Oke, kalau segitiga siku-siku ini alasnya, kalau misalkan alasnya yang AC, maka tingginya yang ini, yang sisi A. Ini berarti kita B ya. Nah, kalau kita gunakan alasnya yang BCA, tingginya kita pakai yang AC, itu ya. Jadi kalau segitiga siku-siku lebih mudah sebenarnya kalau untuk mencari luas. Kita lihat dulu untuk mencari keliling. Konsep keliling itu pada bangun datar sama saja, kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya. Ini A ditambah B tambah C. Ini A berarti ini kita C, ini B. Kenapa? Karena depan sudut B berarti B, depan sudut C berarti C, itu ya. A, B, C. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja kalau keliling. Kalau misalkan nanti lebih jelasnya di contoh. Ini juga sama, tinggal jumlahkan panjang A, panjang B, dan panjang C. Kemudian untuk mencari luas, alas dikali tinggi dibagi 2. Atau biasanya lambangnya A kali T bagi 2. Gitu ya. Alasnya tadi yang mana? Kalau yang ini alasnya ini berarti tingginya yang tegak lurus dengan alasnya. Kalau yang siku-siku kita cukup hanya menggunakan 2 sisi ini saja. 2 sisi, alasnya mau yang mana saja. Kalau alasnya ini berarti tingginya ini. Kalau alasnya ini berarti tingginya yang A. Jadi yang C kita bisa abaikan untuk mencari luas ya. Untuk mencari luas kita tidak perlu digunakan. Kalau sisi yang miring ya, kalau di segitiga siku-siku. Oke. Itu lebih jelasnya ke contoh. Nah, ini contohnya. Hitunglah keliling dan luasnya. Kita lihat gambar yang pertama. Nah, tadi lihat ini gambar segitiganya jelas. Siku-siku ada tandanya. Siku-siku di B. Untuk mencari keliling, kita kerjakan nomor 1 dulu. Untuk mencari keliling,
Kita cukup jumlahkan semua sisinya. Keliling itu A ditambah B ditambah C. Tadi itu ya. A-nya misalnya yang ini 5. Berarti 5 ditambah 13 ditambah 12. Hasilnya adalah berapa? 18, 40 ya. 40 cm. Nah, itu keliling yang segitiga yang pertama ini. Kemudian untuk mencari luasnya, rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, karena ini gambar segitiga sekusiku, kita cukup abaikan sisi miring ini yang paling panjang, abaikan, kita gunakan yang 12 dan 5. Ini pasti kedua itu. Mau 5 kali 12 boleh, mau 12 kali 5 boleh, sama saja. 5 kali 12 dibagi 2. 5 dikali 12 adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm persegi. Nah, itu ya. Itu untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, kita lihat ini gambarnya sembarang, dan ini jelas tingginya sudah diketahui, tingginya adalah 6 cm. Untuk mencari kelilingnya, kita tadi konsepnya jumlahkan sisi-sisinya. Berarti kita cukup jumlahkan 12 ini ya, 12, 8 dan 10, tinggal jumlahkan. Maaf, ini 12 ya. Coret deh. 12 ditambah 8 ditambah 10. Hasilnya adalah berapa? 30 cm. Itu ya. Kenapa 6-nya tidak? 6-nya tidak karena bukan sisi luarnya. Untuk mencari luas masih sama rumusnya, alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa? Berarti karena tingginya sudah ada yang ini, cari alasnya yang tegak lurus dengan tinggi ini. Mana? Ya pasti panjangnya DE. Jelas ya. Berarti alasnya kita pakai yang 12. Tingginya ini 6 dikali 6 dibagi 2. 12 kali 6 adalah 72 dibagi 2 adalah 36 cm persegi. Nah, jadi luas untuk bangun yang kedua, segitiga yang kedua adalah 36 cm persegi. Oke, paham ya? Oke, berikutnya supaya lebih cepat, sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga di sini lihat. Yang pertama, jumlah panjang sisi-sisi selalu lebih panjang, jumlah panjang dua sisi selalu lebih panjang dari sisi yang lainnya. Misalkan, nah ini berarti kita tambahkan lagi A di sini, B di sini, C. Kalau jumlah sisi A dan kalau jumlah kedua sisi ini, maksudnya lihat A ditambah B, ini besarnya pasti lebih besar dari yang C. Itu maksudnya. Kalau A ditambah C, sisi A ditambah sisi C itu pasti lebih besar daripada B. Kalau B ditambah C itu pasti lebih besar dari A. Itu sifat segitiga, pasti itu. Kemudian yang sifat yang lainnya, sudut ACD sama dengan sudut B ditambah sudut A. Maksudnya di sini ada lagi ya. Di sini maaf. Nah, ini tambahkan lagi. Nah, ini D. Jadi sudut ACD berarti sudutnya ini. Nah, sudut ini besarnya adalah sudut B yang ini ditambah sudut A. Itu ya. Paham? Oke, sekali lagi. Sudut ACD yang ini besarnya adalah sudut A ditambah sudut B. Oke. Itu ya sifat-sifat dari segitiga. Kemudian poin terakhir pada bab segitiga adalah garis-garis pada segitiga. Nah, ini yang pertama, garis tinggi. Garis tinggi itu adalah sama saja tadi ya, dari titik yang atas tegak lurus dengan alasnya ini
tinggi. Ya seperti tinggi segitiga itu. Nah, tinggi segitiga itu dinamakan adalah garis tinggi. Nah, kemudian garis berat. Garis berat itu adalah garis yang memotong alas sehingga kedua alas ini sama panjang. Nah, yang ini kan tadinya ada 1. Kalau misalkan ini 10, alasnya 10, nah ini dipotong oleh sebuah garis dari sudut A ke alas ini sehingga panjang alas yang terbagi menjadi 2 sama besar. Berarti tadinya 10, ini jadi 5, yang ini pun jadi 5, gitu maksudnya, jadi sama besar. Itu garis berat. Yang ketiga, garis bagi. Nah, kalau garis bagi dari titik A ke alas garisnya, nah membagi 2 sudutnya sama ini, nah menjadi 2 sudut yang sama, itu garis bagi patokannya namanya. Jadi ininya tidak harus sama. Kalau garis bagi panjang alas yang ini dan yang ini itu tidak harus sama kalau garis bagi. Yang penting garis bagi itu sudutnya. Kemudian yang terakhir adalah garis sumbu. Kalau garis sumbu hampir sama dengan garis berat. Ini memotong alas sama besar, tetapi bukan ke A, tetapi ke atas, tegak lurus ke atas nih, ke atas ya, ke sini ya. Nah, itu garis sumbu, hampir sama dengan garis berat. Kalau garis berat membagi alas sama besar tetapi ke A, kalau garis sumbu membagi alas 2 sama besar tetapi ke atas, bukan ke sudut A, seperti itu. Oke, itu poin-poin untuk materi di bab segitiga. Lebih luasnya kalian bisa kembangkan sendiri. Kalau untuk bentuk-bentuk soal biasanya adalah dari jenis sudut, jenis segitiga yang berdasarkan sudut. Kemudian bisa juga jumlah sudut dalam segitiga, kan ada 180, biasanya variasi dari itu. Kemudian bisa juga soalnya dari keliling dan luas segitiga. Kemudian tadi garis-garis pada segitiga juga ada, tapi paling banyak ya tadi di sudut, biasanya sudut dalam segitiga dan keliling dan luas segitiga, seperti itu. Terakhir di sini untuk pelatihan kalian, silahkan coba, ada 2 soal mudah. Yang pertama itu keliling dan luas, yang kedua adalah tentang jumlah sudut di dalam segitiga. Oke, terima kasih. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.